2023 nampaknya jadi tahun yang amat menggembirakan bagi jagat sepak bola tanah air. Setelah berhasil mencatatkan sejarah emas dengan masuk 3 putaran final Piala Asia sekaligus untuk pertama kalinya, yakni di level U20, U23 dan juga senior. Nama Indonesia kembali harum karena gelaran Piala Dunia U17 di bulan November hingga Desember nanti. Meskipun banyak pihak beranggapan bahwa penunjukan Indonesia hanyalah sebagai pelipur lara karena kita sempat gagal jadi tuan rumah untuk ajang Piala Dunia U20. Tapi di balik itu semua, Indonesia justru sukses membuktikan diri sebagai tuan rumah untuk gelaran event 2 tahunan tersebut. Bahkan Indonesia telah menuai banyak pujian termasuk dari pelatih Ekuador, Brazil, dan juga perwakilan FIFA mengenai kesiapan kita dalam menyambut ajang bergengsi kali ini. Gianni Infantino selaku Presiden FIFA mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya terhadap keberlangsungan event akbar tersebut. Menurutnya, Indonesia telah sukses menjalankan event Piala Dunia U17 dengan menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa fantastis. Memang secara prestasi Indonesia belum bisa dibilang aman, tetapi asa kita untuk bisa lolos ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Skuad Garuda Muda hanya perlu meraih kemenangan atas Maroko, ataupun cukup berpuas diri lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Ya kemanapun itu kita patut bangga dengan pencapaian besar ini, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah tim debutan yang baru pertama kali mentas di ajang bergengsi sekelas Piala Dunia. Selain itu, negara yang berpredikat sebagai tuan rumah selalu punya beban dan kutukan tersendiri. Kalau tidak jadi juru kunci di grup, ya paling cuma jadi lumbung gol bagi tim-tim lain. Tak perlu jauh-jauh, kita ambil saja contoh pada Qatar yang jadi tuan rumah Piala Dunia tingkat senior pada tahun 2022 lalu, di mana mereka menduduki peringkat paling buncit di tangga klasemen, hasil dari 3 kali kalah dan kebobolan 7 kali. Akan tetapi di luar dugaan, Indonesia justru sukses tampil apik dan mematahkan kutukan tersebut. Meskipun sampai sejauh ini anak asuh Bima Sakti belum pernah memetik hasil penuh sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari hasil 2 kali imbang melawan Ekuador dan Panama, yang secara peringkat FIFA berada jauh di atas timnas kita. Malahan bisa dibilang raihan timnas Indonesia pada turnamen kali ini sangat baik ketimbang negara-negara asal Asia lainnya yang pernah ditunjuk sebagai tuan rumah, di mana sebagian besar dari mereka berakhir jadi bulan-bulanan tim lain di ajang Piala Dunia U17. Contohnya adalah India yang jadi tuan rumah pada tahun 2017 silam. Hasilnya, mereka harus terbenam di posisi juru kunci dengan catatan 3 kali kalah, 1 gol, dan 9 kali kebobolan. Tak cukup sampai di situ, raihan buruk juga sempat diraih oleh Uni Emirat Arab pada tahun 2013 lalu, di mana mereka malah jadi lumbung gol sekaligus juru kunci pada event yang diselenggarakan di negara mereka sendiri, setelah mendapat 3 kekalahan dan kebobolan sebanyak 10 kali. Namun bukan berarti wakil Asia selalu terpinggirkan saat jadi tuan rumah. Buktinya Jepang dan Mesir bisa langsung melenggang ke babak berikutnya setelah keluar sebagai runner-up grup di tahun 93 dan 97. Bahkan Cina yang jadi tuan rumah di tahun 1985 sukses keluar sebagai juara grup, meskipun langsung kalah di babak kuarter final setelah perlawanan mereka dikandaskan tim Panzer Jerman. Sementara itu, nasib Indonesia saat ini bisa dibilang paling mirip dengan Korea Selatan yang menduduki peringkat 3 klasemen grup stage. Namun skuad Garuda tentu masih menyimpan asa besar untuk lolos jika tidak kalah menghadapi Maroko di laga pamungkas grup A. Sejauh ini langkah tim Asia di ajang Piala Dunia U17 lebih sering terjegal di babak grup dan knockout stage. Tercatat baru Arab Saudi yang berhasil keluar sebagai juara pada tahun 1989. Dan setelah itu belum ada lagi kontestan asal benua kuning yang mampu berbicara banyak. Tentu langkah Indonesia masih sangat jauh untuk mencapai level itu.
Tapi dengan apa yang telah ditunjukkan oleh para anak-anak muda besutan Coach Bima Sakti, kita wajib berbangga hati karena mereka sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Mungkin timnas kita tidak akan bisa menyabet gelar juara, tetapi paling tidak sejauh ini kita bisa dibilang sebagai salah satu tuan rumah asal Asia terbaik dalam gelaran Piala Dunia U17, baik secara fasilitas, prestasi, dan yang lainnya. Apalagi dengan meriahnya ajang kali ini di tanah Nusantara, kita telah menuai banyak pujian. Dan sesuai perkataan Bapak Erick Thohir, kita tentu berharap bahwa kedepannya akan ada event-event besar lainnya yang mampir ke Indonesia. Itulah kisah tentang bagaimana Indonesia sukses membuktikan diri sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U17 asal Asia yang terbaik dalam sejarah.